Love Papua, Do Something Now. Bantuan Kemanusiaan Papua 1. Lopadosono. Kerja sama antar gereja, lembaga, perorangan anak Tuhan yang terbeban melayani kawasan Indonesia Timur, Intim. Background Papua. Inilah peta Pulau Papua. Papua sangat kaya dan subur. Alamnya cantik. Perkebunan sawit di Manokwari. Perkebunan sayur. Sayang masyarakatnya hidup miskin. Beragam koteka. Setiap suku berbeda ukuran dan ukiran. Masih banyak suku Papua pedalaman belum berpakaian. Banyak yang masih belum tahu berganti pakaian, baru ganti kalau sudah rusak. Ada juga koteka yang besarnya bisa masuk buku Guinness Book of Record. Puluhan tahun bergabung dengan Indonesia, tapi banyak orang Papua masih buta huruf, bodoh, miskin, dan tertinggal. Tantangan dunia misi Papua saat ini. Inilah data populasi Papua tahun 2005 menurut Badan Pusat Statistika. Perakiraan 2011 populasi Papua 3.680.000. Jika jumlah pendatang dan anak pendatang tidak dibatasi serta program KB bagi orang Papua tidak dicabut, diperkirakan pada tahun 2030, jumlah persentasi orang Papua akan terus menyusut hingga 15% saja. Pemerintah daerah membangun banyak sekolah dan rumah guru, muridnya ada, tapi guru yang mau mengajar langka. Papua butuh banyak guru, tetapi yang bersedia jadi guru biarpun masuk pedalaman kebanyakan yang berjilbab. Mereka mengajar dengan loyalitas dan militansi tinggi sambil mengajarkan pemahaman agama mereka. Kelompok AFKN menyiapkan 15.000 bidan dan 20.000 guru untuk mengajar di pedalaman Papua, kebanyakan muda-mudi. Mereka bertugas di pedalaman selama beberapa tahun sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat tertinggal. Di manakah prajurit-prajurit Kristus? Bagaimana gereja Tuhan mensikapi fenomena ini? Kenapa gereja Tuhan begitu lemah dalam dunia misi saat ini? Tanpa pendidikan, anak-anak Papua ini adalah generasi terhilang. Pada kebanyakan stikes, fasilitas sekolah masih minim, muridnya lebih banyak pendatang, Muslim, daripada lokalnya. Mereka adalah calon mantri dan penyuluh kesehatan yang akan bekerja jauh sampai pedalaman dengan membawa misi mereka. Gizi buruk, sakit penyakit, lingkungan kotor, mereka butuh layanan kesehatan. Rally for Life 1-7, 2003-2015. Penyuluhan moralitas dan kesehatan masyarakat, pro-life ini sudah berlangsung sejak 2003 menjangkau 15 kota. Sorong, Manokwari, Ransiki, Wasior, Bintuni, Kaimana, Biak, Nabire, Sentani, Abepura, Jayapura, Wamena, Timika, Kuala Kencana, Sarmi. Rally for Life. Perjalanan keliling berbagai kota dan provinsi untuk melahirkan gerakan pecinta dan pembela kehidupan di Indonesia pro-life, serta memperkenalkan ceramah dialog aktual, CDA, mengajak anak-anak Tuhan mewaspadai perkara-perkara di sekeliling kita yang berpotensi merusak, menyesatkan dan menghancurkan gereja Tuhan di Indonesia. Ini saat 300 murid SMA Negeri 2 meresponi panggilan Tuhan untuk jaga kekudusan hidup sampai pernikahan. Mereka berjanji untuk menjaga kekudusan hidup sampai dengan pernikahan resmi diberkati di hadapan Tuhan. Minggu melayani firman Tuhan di GPDP Logos Manokwari, menyampaikan topik misi, desersi rohani. Di SMK Negeri 4 ini, murid perempuan lebih banyak dari murid laki-laki. Kami memberi presentasi seks reformasi,
dan memberi tantangan pada murid-murid untuk menjaga kesucian hidup mereka sampai pernikahan di hadapan Tuhan. Kepala sekolah SMK Negeri 4 ini juga sangat simpatik, ikut presentasi sampai selesai. Papua Darurat Guru Kristen. Perjalanan masuk ke pedalaman naik mobil besar. Lama perjalanan hanya 2 jam tetapi goncangannya bikin perut serasa dikocok. Kami berkunjung ke rumah kepala sekolah, mereka minta guru-guru Kristen, adakah gereja yang mau peduli? Guru-guru yang ada datang mengajar 15 hari, lalu ke kota 3 bulan, cari penghasilan tambahan karena minimnya penggajian. Ceriti Konser for Papua. Ceriti Konser for Papua, sejak 2013, bersama Harpanis Remaja Jessica Sudarta dan kawan-kawan. Semarang, GBT Alpha Omega, tanggal 8-9 Juni, GBI Gamma, tanggal 16 Juni 2013. Salatiga, GBI Hasanuddin, tanggal 15 Juni 2013. Bersama penyanyi Herlin Pirena. Medan, Panitia bersama Gabungan Gereja-Gereja, tanggal 10 April 2015. Ceriti Konser for Papua, 8-9 dan 15-16 Juni 2013. Kali ini Jessica mengadakan mini orkestra bersama 3 temannya. Jessica Budianto, Gabriela Vendravstia, Madeline Molyono, dan Jessica Sudarta selama 2 hari. GBI Bethel Area adalah gedung gereja terbesar di Salatiga. Bersyukur gembalanya Pendeta Gideon Rusli sangat terbuka terhadap pelayanan misi semacam ini. Saksi Yehua, Mormon dan Islam, semuanya adalah pergerakan umat, sementara gereja adalah raksasa tidur karena jemaat hanya melakukan 6D. Datang, duduk, diam, dengar, doa dan dana. It's time to wake up. Arise and shine. Saat tahu kondisi Papua, banyak yang mau menaruh hati termasuk Chen Xiuling. Ceriti Konser for Papua di Medan, bersama Herlin Pirena. Dihadiri lebih dari 200 KI%. Ceriti Konser for Papua, yang diadakan di Medan Jumat, 10 April 2015, mendapat dukungan dari banyak kalangan termasuk dari Chelsea Contestant Indonesian Idol asal Medan. Pada akhir acara diadakan doa pengutusan bagi 3 calon guru misi yang akan berangkat mengajar di Papua minimal 2 tahun. Doa dipimpin oleh Pendeta Paul Wakari, seorang tokoh PGPI Medan. Chariot of Fire. Perjuangan bagi lahirnya generasi Elisa, generasi penerus Elia dengan misi yang kuat untuk menyelesaikan amanat agung. Ceriti konser Chariot of Fire di Galaxy Mall Surabaya pada tanggal 28 September 2014, sharing misi Papua. Umat Kristen datang mengikuti ceriti konser Chariot of Fire sambil membawa barang bantuan untuk Papua. Barang bantuan diserahkan kepada panitia pada saat acara kegiatan ceriti konser berlangsung. Suasana kantor Enate pada saat anak-anak Tuhan mengantar barang bantuan kemanusiaan bagi Papua. Barang bantuan berdatangan. Barang bantuan untuk Papua tiap hari terus berdatangan ke kantor Enate. Anak-anak sekolah dari IPH juga turut serta datang ke kantor COF untuk mengantar barang bantuan. Suasana kantor Enate. Ini barang bantuan dari umat Tuhan berbagai gereja, yayasan, sekolah, kelompok masyarakat. Biarlah kasih Bapa bertumbuh lewat tindakan kasih pada sesama. Barang bantuan juga kami terima dari luar Surabaya. Ada yang dari Situbondo, Malang, Bandung dan lain-lain. Bantuan boneka, pakaian, alat tulis,
sampai pempres bayi, datang dari anak-anak sekolah, ibu rumah tangga dan umum. Kondisi kantor NAT yang penuh bantuan Papua. Suasana kantor NAT yang penuh dengan barang bantuan Papua dari umat Kristen berbagai denominasi. Macam-macam sumbangan mulai kami terima dari beragam orang yang datang ke kantor sekretariat COF. Yang dibutuhkan pakaian layak pakai, peralatan tulis, perlengkapan sekolah, boneka dan mainan, Alkitab dan buku, tablet. Tapi ada juga yang beri printer, sound system, dudukan lampu, peralatan buat roti, gelas plastik dan lain-lain. Sumbangan untuk Papua siap kirim. Bongkar dan sortir bantuan, mana yang layak dan yang tidak layak. Mereka adalah pahlawan tanpa pujian yang membongkar, mensortir, dan memilah-milah bantuan Papua. Inilah kondisi dari teman kami yang mensortir barang bantuan. Sampai puyeng. Ampun deh. Kondisi baju yang disumbangkan. Tumpukan pakaian yang mau disortir, alamak. Pengelompokan alat-alat tulis, buku, perlengkapan sekolah, boneka, Alkitab, majalah, renungan, dan lain-lain. Beginilah kondisi kantor NAT lantai 3 saat sortir bantuan. Sumbangan bisa terpakai. Bantuan baju-baju yang sudah disortir mulai dikelompokkan sebelum dibungkus karung goni. Bantuan baju-baju yang sudah disortir mulai dikelompokkan kemudian dibungkus karung goni. Bantuan barang-barang setelah disortir lalu dikelompokkan sesuai jenisnya dan kegunaannya. Barang bantuan untuk anak-anak, boneka, alat-alat tulis, perlengkapan sekolah, sepatu, Alkitab, permainan dan lain-lain. Ada juga sumbangan buku, majalah, renungan, Alkitab, VCD, DVD dan kaset. Sayang ada yang berbahasa asing. Breast pump, pompa ASI, dan mom wallet. Bed cover, ini kalau dikirim ke Papua jadi selimut. Berbagai macam alat tulis untuk anak sekolah. Set alat tulis diberikan sudah dalam bentuk paket. Boneka dan tempat makan yang sudah disortir. Boneka pun kami sortir sesuai nilai dan karakternya. Permainan pun kami sortir sesuai ajarannya. Paket perlengkapan mandi, sabun, sikat gigi dan lain-lain. Botol minum untuk anak-anak Papua sekolah. Barang bantuan untuk anak-anak. Banyak juga bantuan tas sekolah untuk anak Papua.
Bantuan tas-tas yang sudah disortir dan dipilah. Bantuan tas sekolah semacam ini berguna karena banyak anak Papua tak punya tas sekolah, jadi buku mereka tercecer di mana-mana dan kotor. Bantuan peralatan tulis, sederhana bagi kita, tapi hal baru bagi anak Papua, perlu diajar cara pakainya. Bantuan buku tulis dan alat tulis. Anak Papua kalau pegang pensil cepat sekali habis, karena mereka pakai sambil menekan jadi patah, perlu diraut lagi. Anak-anak Papua butuh buku tulis dan bacaan ringan, tak bisa yang terlalu modern, karena tak terbayangkan. Bantuan buku gambar, dan buku cerita bergambar. Bantuan rautan pensil, sampul buku dan pensil warna. Bantuan lem kertas untuk kerajinan tangan. Di kota ini tempat buku, setelah dibawa ke Papua ini, bisa menjadi tempat menyimpan apa saja. Ada bantuan sepatu anak baru, anak Papua sangat senang kalau diberi sepatu untuk sekolah. Bantuan sandal diberikan pada orang dewasa. Bantuan topi untuk menghindari panas matahari. Topi untuk selfie juga disumbangkan. Capek deh. Bermacam-macam renungan harian, tapi masih banyak yang buta huruf, atau bacanya terbata-bata, butuh yang bahasanya sederhana. Kalau bahasanya rumit mereka tak mengerti, perbendaharaan kata mereka sangat terbatas. Masalahnya berapa banyak anak Tuhan yang mau masuk pedalaman untuk mengajar mereka? Bermacam-macam renungan harian, tapi masih banyak yang buta huruf, atau bacanya terbata-bata, butuh yang bahasanya sederhana. Macam-macam buku rohani. Bermacam-macam buku rohani, sayang suku Papua pedalaman perbendaharaan kata dan pengetahuannya tentang dunia modern terbatas, jadi tidak mengerti. Sayang suku Papua perbendaharaan kata dan pengetahuannya tentang dunia modern terbatas, jadi tidak mengerti. Bermacam-macam renungan harian, tapi masih banyak yang buta huruf, atau bacanya terbata-bata, butuh yang bahasanya sederhana dan ringan. Buku cerita Alkitab semacam ini, perlu dibagikan, dan diajarkan pada anak-anak Papua. Ada juga beberapa macam Alkitab yang diberikan. Bantuan agenda kecil, sayang tahunnya sudah kadaluarsa, tapi masih bisa buat tulis-tulis hahaha. Mainan bongkar pasang anak-anak. CD film anak-anak, tapi kalau tidak ada player dan listrik lalu putarnya pakai apa ya? Hahaha. Bantuan tas-tas yang sudah disortir dan dipilah. Pakaian layak pakai yang sudah disortir dan dipilah. Baju-baju yang sudah tersortir, dipilah lalu diikat sebelum dikirim ke Papua, agar nanti mudah dibagi pada masyarakat Papua yang memerlukannya. Baju-baju yang sudah tersortir, dipilah lalu dimasukkan kain goni, sebelum dikirim ke Papua. Lewat pengumpulan bantuan untuk Papua ini, anak-anak Tuhan belajar mengasihi dan memperhatikan sesamanya yang dalam kebutuhan, supaya ada keseimbangan. Ada juga pemberian selimut dan sarung bantal. Selimutnya pasti berguna tapi untuk sarungkan butuh bantalnya, hahaha. Terpal semacam ini dibutuhkan di pedalaman, biasanya untuk atap rumah agar tidak kehujanan lagi. Sumbangan sampah tidak bisa terpakai. Barang bantuan yang tidak terpakai. Kain batik ini, begitu dibuka baunya menyengat sekali di hidung, bahkan sampai ke lantai 3 kantor Enate. Baju batik yang baunya tajam menyengat, minta ampun deh, langsung kami tutup rapat dalam kresek. Baju seragam yang tidak bisa dipakai anak sekolah, karena logo dan nama sekolahnya berbeda-beda.
Baju seragam yang sudah dicoret-coret juga disumbangkan. Kok tega ya? Alamak. Yang dibutuhkan pakaian layak pakai atau pakaian bekas, tapi banyak yang memberi bekas pakaian. Celana yang berubah warna, ada yang bolong, kok ya masih aja disumbangkan, capek deh. Celana yang berubah warna, ada bercak kuning, kok ya masih aja disumbangkan, capek deh. Baju yang banyak bercak kuning. Celana yang berubah warna, ada yang bolong. Celana yang sudah rusak, kok ya masih aja disumbangkan, capek deh. Pakaian bolong. Kemeja berkerah yang sudah rusak juga disumbangkan, kok tega ya? Ya ampun. Saat sortir pakaian ada beberapa temuan celana yang sudah geripis, tega nian, ampun deh. Tas-tas yang sudah tidak layak pakai disumbangkan, orang Papua pedalaman pakai untuk apa ya? Sabuk-sabuk yang seharusnya dibuang tapi weleh-weleh, malah disumbangkan. Macam-macam dasi yang tak terpakai disumbangkan, orang Papua pakai dasi untuk apa ya? Bermacam-macam dasi dan topi yang tidak terpakai disumbangankan untuk orang Papua, untuk apa? Sepatu butut yang sudah rusak dan hanya sebelah, malah disumbangkan, keterlaluan. Mie instan yang sudah kadaluarsa, waduh keterlaluan. Dompet yang sudah rusak gini disumbangkan, ini sebetulnya bantuan atau buang sampah ya? Saat bongkar sumbangan, ada juga paspor yang ikut tersumbangkan, masih berlaku lagi. Emangnya paspor ini bisa dipakai orang lain? Mana pula tiketnya? Sumbangan semacam ini justru bikin kami pusing kepala, tujuannya apa? Motivasinya apa? Alamak! Gelas-gelas plastik, mika, cetakan kue yang sudah kuning. Termos yang sudah karatan kok ya tega-teganya masih mau disumbangkan, bukankah ini penghinaan? Cangkir yang sudah berkarat tidak layak dipakai. Berbagai barang rumah tangga yang tidak tepat guna di Papua juga ikut disumbangkan. Pemberian semacam ini menunjukkan banyak umat Kristen mau menolong, tapi belum memahami situasi kondisi Papua. Barang-barang yang sudah tidak layak pakai, ada yang berkarat, kok ya masih saja disumbangkan. Bahkan helm rusak, kok ya masih saja disumbangkan. Ya ampun, ini barang-barang bantuan yang tidak seharusnya disumbangkan karena tidak bermanfaat. Radio kuno dan player yang sudah tidak ada remote-nya dan tombolnya sudah copot juga disumbangkan. Timbangan-timbangan yang sudah rusak disumbangkan, maaf bro and sis, kami kok jadi TPS ya. Boneka-boneka yang berkarakter buruk tidak seharusnya diberikan kepada anak-anak kita. Mainan bongkar pasang yang sudah rusak kami sortir, kami sisihkan untuk dibuang. Barang-barang untuk anak yang sudah tidak layak untuk disumbangkan kami singkirkan. Majalah, kertas-kertas yang seharusnya dibuang, tak ada kepentingannya dengan masyarakat Papua. Kertas bongkar pasang yang sudah lepas-lepas dan sudah tidak bisa dipakai lagi masih disumbangkan. Buku-buku yang sudah tidak bisa dipakai lagi, disumbangkan untuk bisa mendapat pahala di surga. Buku laporan gereja kadaluarsa disumbangkan, hahaha, buang sampah kok sampai Papua. Buku-buku pelajaran yang sudah tidak bisa dipakai,
kadaluarsa karena kurikulum sudah beda. Kaset-kaset rohani yang sudah bukan zamannya lagi, terus mutarnya pakai tape player apa ya? Kartu remi yang tidak bermanfaat, kok ya disumbangkan, apa manfaatnya buat anak Papua? Pin-pin yang tidak ada manfaatnya untuk orang Papua disumbangkan, ada yang pakai bahasa Inggris lagi. Kresek-kresek yang seharusnya dibuang, kok malah disumbangkan, kami jadi speechless. Kantong kresek dan majalah sponsor, buang sampah ke Papua semacam ini, ongkos kirimnya berapa ya? Sumbangan tidak tepat guna. Ampun deh, baju pesta juga ikut disumbangkan, ini kurang pas, yang diperlukan cukup celana pendek dan kaos. Peralatan untuk membuat kue, bantuan seperti ini masih bisa digunakan di kota Papua, tapi tidak cocok untuk masyarakat pedalaman Papua. Speaker untuk komputer, kalau dikirim ke Papua lalu cara pakainya gimana ya? Di pedalaman pada umumnya belum ada listrik, tapi kalau ada pun, tak punya komputer, kalau punya pun, tak bisa pakai. Maksud hati pemberi baik, tapi tak tepat guna. Tumpukan buku-buku yang sulit dikelompokkan, banyak yang bahasa Inggris, tidak tepat guna. Buku-buku semacam ini tidak tepat untuk Papua. Jadi tidak terpakai, butuh yang sederhana. Lampu-lampu hias yang tidak bermanfaat. Tak luput juga tas koper kuno disumbangkan. Kompor minyak, di Jawa dan Papua sudah jarang yang pakai, tapi akhirnya YWAM Manokwari mau menerimanya. 3 macam tipe pemberi bantuan. Pemberi tipe 1. Mereka yang belajar memberi dengan hati, kasih dan pengertian, pemberian yang baik, yang layak, sambil memikirkan respon penerima bakal senang sukacita, atau justru merasa terhina bahkan marah. Pemberi tipe 2. Mereka yang punya niat baik untuk menolong, tapi karena tidak memahami situasi dan kondisi masyarakat penerima bantuan, pemberian mereka tidak tepat guna. Pemberi tipe 3. Mereka yang melihat program ini sebagai kesempatan untuk membersihkan rumah dari sampah dan barang-barang tak terpakai lainnya atas nama kebaikan. Kirim bantuan ke Panti Asuhan Rumah Sejati, Penampungan Anak Papua. Panti Asuhan Rumah Sejati, Mr. Dorivan dan Miss Esther di Mojo Arum, Surabaya. Fellowship singkat di bawah bendera Brazil, itulah negara kelahiran Mr. Dorivan, tapi dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 25 tahun. Masyarakat Papua sebetulnya memiliki banyak bakat dalam tari dan olahraga khususnya sepak bola. Mr. Dorivan sedang berusaha menggali bakat-bakat terpendam ini. Pendeta Bebeto dari Makau sedang sharing pelayanannya di antara TKW Hong Kong dan Makau. Orang Brazil datang ke Indonesia dan mencintai Papua. Bagaimana dengan saudara yang setanah air? Mr. Dorivan dan Miss Esther merawat 55 anak di panti asuhan ini, 26 diantaranya anak suku dari pedalaman Papua. Peralatan mandi dan obat-obatan yang kami kirimkan ke Panti Asuhan Rumah Sejati, ada 25 anak Papua di sini. Anak-anak didik Panti Asuhan Yayasan Rumah Sejati dari Mr. Dorivan, lulusan YWAM Brazil. Kirim bantuan kemanusiaan ke Pegunungan Bintang, Lani Jaya, dan Sorong. Bantuan yang kami kirim ke Papua. Barang-barang bantuan ini kami kirim lewat kapal laut ke Sorong, Pegunungan Bintang, Lani Jaya, dan lain-lain. Ini bantuan kedua yang kami kirim ke Sorong, Papua Barat. Barang bantuan masuk ke dalam kontainer dan selanjutnya dikirim lewat kapal laut ke Jayapura. Kirim bantuan barang ke Sorong, Pegunungan Bintang,
Lani Jaya, lewat kontainer, kapal laut. Barang bantuan lewat Pak Abimelek masuk ke kontainer, dan selanjutnya dikirim lewat kapal laut ke Jayapura. Bantuan material untuk Pegunungan Bintang. Ini foto laporan saat Pak Abimelek menyalurkan bantuan dari Surabaya ke pedalaman Pegunungan Bintang, Papua. Masyarakat Papua sangat berterima kasih pada Pak Abimelek yang selama ini terus memperhatikan mereka. Bantuan material untuk Lani Jaya. Bantuan material untuk Sorong. Pendeta Gayung menyalurkan bantuan dari Surabaya pada masyarakat pinggiran Sorong. Bantuan pakaian kami kirim ke Sorong dijual murah lalu uangnya dibelikan sembako dibagi gratis. Paket Sukacita Natal Anak Papua. Hadiah Natal untuk anak Papua. Sukacita Natal. Menabung Rp1.000 per hari, setelah 50 hari bisa memberi satu paket Natal untuk anak Papua sebagai alat bantu ajar. Bantuan baru yang sudah siap kami kirim lagi ke Papua. Selain pakaian, buku rohani, juga ada 1244 paket buku cerita, Alkitab bergambar berwarna, untuk anak, dan traktat komik. Penyerahan 1244 paket Natal untuk anak-anak Papua, mereka sangat bersukacita. Lain kali jika saudara mau memberikan bantuan pakaian layak pakai untuk masyarakat Papua, sebaiknya berupa celana pendek dan kaos t-shirt saja yang biasa mereka pakai atau dana kemanusiaan untuk pendidikan, sponsor guru misi, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Dukungan dana untuk pelayanan misi Papua dapat disalurkan ke Dompet Misi, BCA, 555 033 2436, atas nama Heru Chandra Mulia, kode Mission. Sumbangan material bisa dikirim ke Sekretariat Lopadosono, Love Papua Do Something Now, Jalan Kedung Doro 82 EF, Surabaya, PIC, Linda, WA, +62 81 759 1948, email nafirisukacita@gmail.com. Mari bergandengan tangan membangun Papua. Love Papua Do Something Now. Brother and sister in Christ, sekarang kami ingin berbagi pelayanan Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Salurkan dukungan saudara ke Dompet Misi, BCA, 555 033 2436, atas nama Heru Chandra Mulia, kode Adop Naris. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, silahkan salurkan dukungan saudara ke Dompet Misi, BCA, 555 033 2436, atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82 E, F, Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda, WA, +62 81 759 1948. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Together for the Gospel.
Tuhan Yesus memberkati.